Halo guys, hari ini kita akan membahas Chelsea yang berpartisipasi di Club World Cup. Laga perdananya kemarin subuh melawan LAFC yang dimenangkan Chelsea dengan skor 2-0. Pencetak golnya adalah Pedro Neto di babak pertama dan di babak kedua adalah Enzo Fernandez. Dan yang lebih menariknya adalah yang menyumbangkan assist, Nicolas Jackson dan Liam Delap. Nanti kita akan membahas kedua pemain ini siapa yang mungkin lebih cocok mengambil jersey nomor 9 di squad Chelsea. Jadi kita jelaskan dulu formasi apa yang dipasang oleh Enzo Maresca. Formasi 4-2-3-1. Striker Jackson, sayap kiri Madueke, sayap kanan Neto, 10 Palmer, Lavia dan Caicedo sebagai dua pivot, Cucurella back kiri, Colwill dan Tosin back tengah, back kanannya Reece James dan Robert Sanchez sebagai kiper. Ketika Chelsea menguasai bola, Cucurella akan berperan sebagai inverted fullback. Ini mengartikan Chelsea akan memasang formasi build-up 3-2. Ini memastikan Chelsea aman dalam soal penguasaan bola di belakang. Ketika LAFC melakukan high pressing, formasi ini memastikan Chelsea memiliki banyak opsi operan. Dan juga dengan formasi seperti ini yang saya perhatikan adalah posisinya Reece James yang lebih konservatif. Kita tahu dia beberapa kali juga bisa melakukan overlap, tapi di pertandingan kali ini dia lebih konservatif posisinya karena ini juga pastinya bagus untuk menjaga kesehatan dirinya. Karena kita tahu James itu memiliki riwayat cedera yang cukup panjang, dan dengan posisi seperti ini pun juga bisa memaksimalkan kemampuan umpan lambungnya Reece James. Ketika LAFC melakukan high pressing, Reece James beberapa kali cenderung melambungkan bola ke depan. Jadi Chelsea bisa langsung melengkapi beberapa garis high pressing lawan. Dan juga dengan formasi seperti ini yang kita perhatikan pun juga adalah pergerakannya Cole Palmer yang beberapa kali juga membantu proses build up-nya Chelsea ke area half space kanannya Chelsea, dan Jackson pun juga kerap membantu proses pengaliran bola. Dia mundur, menjemput bola, dan ini mengartikan ada celah yang bisa diserang oleh Pedro Neto. Neto cutting inside, ini yang kita lihat di gol pertamanya Chelsea. Jackson menjemput bola, menahan bola, dan memberikan umpan terobosan ke Pedro Neto. Inilah kemampuan terbaiknya Nicolas Jackson. Banyak orang yang mengkritik Jackson seringkali mandul di depan gawang, seringkali meleset, tapi kita nggak bisa ragukan lagi bahwa Nicolas Jackson memiliki kemampuan yang tak tergantikan, yaitu dia bisa menjemput bola dan bisa mengundang pemain-pemain lain masuk ke dalam permainan. Nah, di babak kedua, Enzo Maresca melakukan beberapa pergantian pemain. Lavia digantikan oleh Enzo Fernandez, Jackson diganti oleh Liam Delap, James diganti oleh Malo Gusto, dan juga ada beberapa pemain-pemain lain seperti Tarik George, tapi nggak begitu penting. Tapi yang paling pentingnya adalah pergantiannya Enzo dan juga Liam Delap. Nah, dengan pergantian seperti ini, Cucurella yang menjadi pivot di samping Caicedo, dan Enzo bisa menyerang di samping Cole Palmer. Nah, kita tahu ini ada kompetisi antara Nicolas Jackson dan Delap. Dari segi mencetak gol, menurut saya Delap lebih tajam daripada Nicolas Jackson. Tapi mungkin nilai plus yang diberikan oleh Nicolas Jackson adalah kemampuan link up-nya atau kemampuan menjemput bola. Karena saya yakin Enzo Maresca itu sangat sayang dengan Nicolas Jackson, bapak sayang anaknya, karena Enzo Maresca itu belajar di bawah sekolah Pep Guardiola. Nah, di sekolah Pep Guardiola, striker itu nggak cuma harus bisa mencetak gol, tapi dia juga harus menjemput bola dan mengundang pemain-pemain lain masuk ke permainan. Nah, itulah kenapa Nicolas Jackson disayang oleh Maresca, dan ini akan menjadi masalah sulit bagi Maresca. Siapa yang berhak menjadi nomor 9, Jackson atau Delap? Tapi di babak kedua ternyata di babak pertama Jackson yang memberikan assist. Di babak kedua gilirannya Liam Delap yang menyumbangkan assist. Jadi ini akan semakin memanaskan kompetisi antara Jackson dan Delap. Apa yang terjadi adalah Cole Palmer sekali lagi menjemput bola
dia sedikit mundur di area antara sayap kanan dan juga area nomor 10 seperti ini. Dan Liam Delap melihat celah di sayap kanan, menerima bola dari umpan terobosannya Cole Palmer. Neto masuk ke area kotak penalti dan Enzo pun juga ikut menyerang. Ini juga kenapa Enzo dimasukkan, karena dan dia kenapa cocok bermain bareng Cole Palmer, karena Cole Palmer yang sering mundur, Enzo yang menusuk ke dalam kotak penalti. Jadi Delap yang menyerang sayap kanannya ini menerima bola dan dia langsung melambungkan bola ke dalam kotak penalti yang langsung disantap oleh Enzo Fernandez. 1 lawan 1 dengan kiper, kesempatan yang mudah bagi Enzo. Jadi kalau saya perhatikan dalam soal mencetak gol, ketika Chelsea membutuhkan gol, Delap yang lebih dipercayai daripada Nicolas Jackson. Tapi tunggu dulu, ini bukan berarti Nicolas Jackson sudah pasti harus dibuang ke bangku cadangan, karena kemampuannya dia dalam menjemput bola menurut saya masih lebih bagus daripada Delap. Delap memang mungkin memiliki postur yang lebih kuat daripada Jackson dalam menahan hadangan defender-defender lawan, tapi kemampuan Jackson di area sempit ini memastikan bolanya itu nempel di depan. Kalau Delap kemampuan teknisnya masih di bawah Nicolas Jackson. Jadi tunggu dulu buat kalian yang merasa pasti Delap yang akan menggantikan Nicolas Jackson, karena ini akan menjadi kompetisi yang sangat panas. Oke guys, sekian analisis Chelsea melawan LAFC. Menurut saya ini kompetisi yang mudah di fase grup bagi Chelsea. Mungkin di beberapa pertandingan awal Chelsea bisa menggunakan kesempatan ini untuk bisa merotasikan beberapa pemain cadangannya untuk bisa mendapatkan waktu bermain. Kalau kalian enjoy dengan video ini, kalian bisa klik like dan subscribe, dan juga bisa kasih komentar kalian. Menurut kalian plus minusnya Jackson dan Delap itu ada di mana? Jangan ragu-ragu, langsung kasih komen di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan sampai ke akhir video. Sampai jumpa di video selanjutnya.